Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Wilda Alfarahmania. Sini kita masuk pada pembahasan bab 7, yaitu Internet Gateway. Pada bab 7 kali ini, kita akan membahas 9 materi ya teman-teman, yaitu ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, matriks, dan perapihan konfigurasi. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Oke, jadi di sini terdapat 5 VPC client, yaitu VPC 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian terdapat satu perangkat switch yang memiliki vendor Cisco. Kemudian ada juga satu perangkat router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Dan ada juga rulesnya, yaitu router kita bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing kepada klien, yang artinya network environment kita bisa akses internet baik dari posisi router ataupun sisi klien. Jadi, kumpulan PC klien ini bisa mengakses internet. Nah, inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway. Jadi, di sini pada perangkat mikrotik saya sudah mengganti hostnya menjadi RP Alpha. Dan di sini saya akan menambahkan satu perangkat switch dengan vendor Cisco dengan cara klik kanan. Dan di sini kita pilih yang Cisco IOL. Nah, untuk hostname-nya kita ganti menjadi SW strip Cisco. Kemudian pada ikonnya kita menggunakan switch.png. Oke, yang ini. Lalu di sini kita select, kemudian Ethernet-nya kita ganti menjadi 2. Jika sudah, di sini kita klik save. Oke, jadi di sini switch-nya sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan 5 VPC client dengan cara klik kanan, klik mute. Di sini kita pilih yang virtual PC atau VPC-S. Kemudian jumlah VPC-nya pada numbernya kita tambahkan menjadi 5. Jika sudah, di sini kita klik save. Nah, jadi di sini sudah ada 5 VPC ya. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Oke, kita hubungkan semuanya menggunakan Ethernet-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kan nama VPC-nya belum berurutan ya teman-teman. Kita bisa urutkan dengan cara mengubah namanya satu persatu. Pada VPC 3 ini kita edit, lalu kita ubah menjadi VPC 1. Jika sudah, di sini kita save. Oke, lalu di sini kita lakukan cara yang sama pada VPC selanjutnya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Dia sudah berurutan dari VPC 1, VPC 2, VPC 3, VPC 4, dan VPC 5. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tahapan konfigurasi NAT. Nah, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik kita. Nah, konfigurasi tersebut memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, ada yang namanya konfigurasi WAN. Nah, WAN ini singkatan dari WAN Area Network. Nah, WAN ini cangkupannya dari router mikrotik ke ISP network. Yang kedua ada konfigurasi LAN, yaitu Local Area Network. Nah, LAN ini cangkupannya dari router ke klien yang ada. Kemudian ada yang namanya konfigurasi NAT, yaitu Network Address Translation. NAT ini berfungsi mentranslate IP private menjadi IP public. Pada konfigurasi WAN, kita akan konfigurasi DHCP client karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Jadi, misal ISP-nya sudah ada DHCP servernya, maka mikrotik kita bisa konfigurasi sebagai DHCP client. Kemudian, untuk konfigurasi LAN, kita cangkupkan dari konfigurasi router ke kumpulan klien yang ada. Di sini nanti kita akan konfigurasi IP address dan DHCP server. Nah, maksud dari DHCP server adalah bahwa mikrotik sudah mendapatkan internet dari ISP. Jadi, dia kalau dari mikrotik ke ISP, posisinya sebagai klien.
Sedangkan jika dari posisi mikrotik ke hub lain, itu dia sebagai server, sehingga dia akan memberikan internet ke klien yang ada. Yang terakhir, untuk konfigurasi NAT, kita akan melakukan pemilihan key, kemudian over, interface, dan action pada konfigurasi. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu konsep konfigurasi WAN. Dapat kita simpulkan bahwa konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik ada 3 tahapan, yaitu WAN, LAN, dan NAT. Jadi di sini kita fokuskan pada konfigurasi WAN terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi WAN itu adalah Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP atau penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN terdapat 2 metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan static atau manual. Perbedaan dari keduanya adalah ketika kita menggunakan DHCP client, apabila ISP-nya menyediakan DHCP server, sehingga ketika mikrotik dikonfigurasi DHCP client, maka dia akan mendapatkan IP address secara otomatis. Apabila ISP-nya tidak menyediakan DHCP servernya, maka IP-nya harus dikonfigurasi dengan cara manual. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Oke, kita akan melakukan konfigurasi menggunakan metode DHCP client. Nanti kita akan melakukannya dengan cara CLI dan Winbox. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya, kita nyalakan terlebih dahulu router mikrotiknya. Kita bisa klik start, lalu kita masuk ke terminalnya dengan cara klik 2 kali ya. Kemudian di sini kita bisa login terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan konfigurasinya menggunakan DHCP client yang dilakukan jika ISP-nya menyediakan DHCP server. Nah, parameter yang kita dapatkan dari konfigurasi DHCP client ini ada IP address, IP DHCP server, dan default gateway. Jika kita cek pada terminalnya dengan cara cek IP DHCP strip client print, maka di sini kita mendapatkan IP DHCP-nya. Tetapi karena kita akan mencobanya dari awal, kita bisa hapus saja IP-nya dengan cara kita masuk ke IP DHCP strip client. Lalu print. Nah, di sini masih ada IP-nya ya. Kemudian, jika kita ketik print detail, maka di sini kita bisa mengetahui terdapat parameter seperti gateway, DNS, dan mendapatkan IP address. Nah, jadi di sini kalian bisa ingat-ingat primary, DNS, dan gateway-nya ya. Langsung saja di sini kita hapus IP-nya. Nah, karena di sini IP-nya berada pada number 0, maka bisa kita ketikkan remove number sama dengan 0. Lalu kita print. Nah, di sini IP-nya sudah terhapus ya teman-teman. Jika kita cek IP address print, maka di sini sudah tidak ada IP address satunya ya. Adanya cuma IP yang kita tambahkan pada bab 6 sebelumnya. Kita bisa cek interface print. Nah, jadi di sini kita memiliki 4 Ethernet ya teman-teman. Yang mana pada Ether 1 itu adalah IP yang mengarah ke ISP. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP DHCP client melalui CLI. Kita gunakan perintah IP DHCP strip client add interface sama dengan Ether 1, disable sama dengan 0. Kemudian kita bisa cek IP address print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kembali IP DHCP client-nya. Kemudian kita cek detailnya dengan IP DHCP strip client print detail. Nah, di sini kita mendapatkan parameter gateway, DNS, dan IP address-nya. Untuk melalui GUI, kita bisa menggunakan aplikasi Winbox. Kita buka saja aplikasi Winbox-nya. Di sini kita connect saja. Nah, untuk menu DHCP client, kita bisa klik pada menu IP, lalu DHCP client. Nah, di sini terdapat IP address yang kita dapatkan melalui CLI ya teman-teman. Cara konfigurasi melalui GUI, yang pertama kita hapus terlebih dahulu IP-nya. Kemudian kita bisa klik add.
Di sini kita pilih interface-nya yaitu Ether 1 ya teman-teman. Pastikan DNS dan NTP-nya kita centang ya. Jika sudah, di sini kita apply. Kita lihat pada status. Nah, nantinya dia akan mendapatkan gateway, IP DHCP server, dan IP address-nya. Kita lanjut pada pembahasan yang kelima yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Oke, sebelumnya kita sudah berhasil konfigurasi WAN menggunakan DHCP client. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi WAN secara statik atau manual. Kita akan lakukan dengan cara CLI dan GUI. Oke, langsung saja kita praktekkan menggunakan CLI terlebih dahulu. Langkah pertama, kita hapus dulu IP address-nya. Kemudian kita cek terlebih dahulu IP address print. Nah, di sini kita akan hapus yang Ether 1 ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke IP DHCP strip client. Kemudian kita print. Nah, Ether 1 berada pada number 0. Jadi bisa kita ketikkan remove number sama dengan 0. Kemudian kita print. Nah, IP-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian kita akan cek DNS ataupun gateway-nya. Kita cek gateway-nya dengan IP root print. Kemudian kita cek DNS-nya dengan IP DNS print. Nah, keduanya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, jadi yang akan kita konfigurasi adalah IP DHCP client, gateway, dan DNS. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP address pada terminalnya. Kita bisa ketikkan IP address address sama dengan 192.168.135.136 dan jangan lupa prefixnya yaitu /24. Lalu interface-nya sama dengan Ether 1. Lalu kita cek IP address print. Nah, maka di sini sudah terisi IP-nya ya teman-teman. Kemudian kita pastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke ISP-nya. Kita ping 192.168.135.136. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, kita konfigurasi default gateway-nya. Kita ketikkan IP root gateway sama dengan 192.168.135.2. Kemudian kita cek IP root print. Nah, di sini address-nya sudah ada ya teman-teman. Oke, kita perhatikan pada huruf AS ini, yang artinya A ini adalah aktif dan S adalah static. Selanjutnya kita bisa ping 8888. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut konfigurasi DNS-nya dengan ketikan IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8. Lalu kita bisa cek IP DNS print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita ping google.com. Oke, jadi dia berhasil ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan menggunakan GUI atau Winbox ya teman-teman. Pertama-tama kita konfigurasikan IP address-nya. Kita bisa klik IP lalu addresses. Nah, di sini pada IP address Ether 1-nya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita bisa klik add. Kita ketikkan IP-nya 192.168.72.135. Prefixnya yaitu /24. Kemudian di sini kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita konfigurasi default gateway-nya dengan cara kita klik IP, lalu klik routers. Nah, AS ini yang kita tambahkan pada terminal tadi ya teman-teman. Kita hapus saja. Kemudian di sini kita klik add. Di sini IP address-nya kita biarkan 0, lalu gateway-nya kita isi 192.168.135.2. Dan sudah di sini kita apply dan oke. Kemudian kita konfigurasi DNS-nya, kita IP dan DNS. Nah, di sini sudah terisi 88. Oke, di sini teman-teman bisa ke new terminal, lalu teman-teman bisa lakukan ping 888 dan pastikan dia sudah berhasil ya teman-teman. Lalu pastikan juga dia bisa di ping google.com.
Saya screenshot saja soalnya tadi lupa direcord ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang keenam yaitu konfigurasi LAN. Di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, DHCP server webnya adalah laptop yang terhubung ke MikroTik kita. Jadi, VPC-nya akan mendapatkan IP secara otomatis. Jadi, nanti MikroTik kita berperan sebagai DHCP server. Oke, kita praktikan di Winbox ya teman-teman. Jadi, nanti saat konfigurasi LAN, kita akan melakukan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien dan konfigurasi DHCP server. Yang pertama, kita akan konfigurasikan IP address-nya. Kita bisa klik IP, lalu addresses. Nah, di sini yang mengarah ke klien itu adalah Ether 2. Dan di sini saya sudah memiliki IP address-nya. Jika kalian belum ada, bisa ditambahkan IP-nya ke Ether 2 ya teman-teman. Untuk DHCP server, kita klik IP, lalu DHCP server. Kita bisa klik yang DHCP setup, lalu interface-nya kita bisa gunakan yang Ether 2. Di sini kita next saja. Nah, jadi di sini kita pastikan IP networknya yang ada di Ether 2 itu sudah benar. Jika sudah, di sini kita next. Lalu kita pastikan juga IP gateway-nya. Kita bisa next saja. Lalu ini adalah address yang akan kita dapatkan dari klien. Kita next. Lalu DNS servernya itu 8888. Kita next. Kemudian last time-nya kita next. Lalu di sini kita oke saja. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian pada kliennya. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada kliennya. Kita nyalakan terlebih dahulu switch dan VPC-nya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke terminalnya pada VPC 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk pada terminalnya. Lalu pada VPC 1 kita bisa ketikkan show IP. Nah, di sini IP-nya masih kosong ya teman-teman. Lalu untuk mendapatkan IP secara DHCP, kita ketikkan IP DHCP. Nah, nanti dia ada notif Dora ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Kita lakukan cara yang sama pada VPC 2, 3, 4, dan 5. Jadi pada VPC 2 kita mendapatkan IP 99.253, VPC 3 99.252, dan VPC 4 mendapatkan 99.251, VPC 5 kita mendapatkan 99.250. Kita masuk pada pembahasan yang ketujuh yaitu konfigurasi NAT. Terakhir yang kita lakukan dalam konfigurasi Internet Gateway adalah konfigurasi NAT. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ketika ingin akses internetan, itu dia akan melewati router terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT sehingga ia bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Oke, kita praktekkan saja. Untuk konfigurasi NAT, kita klik IP, lalu firewall, lalu kita bisa klik yang NAT, lalu di sini kita klik tanda add. Di sini pada out interface Ether 1, chain-nya kita biarkan saja src NAT ya teman-teman. Lalu kita ke action, dan action-nya kita ganti menjadi masquerade. Nah, masquerade itu IP address yang dimiliki oleh klien. Nah, klien itu jumlahnya ada 5. Jadi, jumlah IP privat ini ketika melewati router MikroTik, itu akan ditranslate ke IP publik. Diibaratkan menggabungkan kumpulan IP privat, lalu yang dihasilkan nanti menjadi satu IP publik. Lalu kita coba lakukan pengujian di bagian PC klien. Apakah sudah bisa internetan? Di sini pada VPC 1 kita coba ping 8888. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba ping google.com. Nah, ini juga dia sudah berhasil. Kalian bisa lakukan pengujian pada seluruh VPC, mulai dari VPC 2 sampai 5. Pastikan dia sudah bisa terkoneksi ke internet ya. Kita lanjut pada pembahasan ke-8 yaitu NAT tricks.
Di sini kita akan mempelajari sebuah trik yang dimana kita bisa melakukan setting hanya pada VPC 1. Di sini kita klik IP, lalu firewall, lalu di sini pada NAT kita klik IP address-nya. Kemudian di sini kita isi IP VPC 1-nya ya, yaitu 192.168.99.250. Kita apply dan oke. Dan kita akan melakukan pengujian pada VPC 2-nya. Kita lakukan ping google.com. Nah, jadi di sini tidak bisa ya. Jika kita klik IP di sini, lalu address-nya kita centang, berarti selain IP address dari VPC 1 itu bisa internetan ya teman-teman. Sedangkan jika IP-nya sama itu tidak bisa. Kemudian kita coba pada VPC 1, ping google.com. Nah, dia juga tidak bisa ya teman-teman. Tetapi jika kita cek pada VPC 3, kita coba ping google.com. Nah, maka di sini dia berhasil ya teman-teman. Kita lanjut pada pembahasan yang terakhir yaitu perapihan konfigurasi. Di sini kita akan rapikan atau kembalikan ke settingan biasa agar semua PC bisa internetan. Kita bisa klik IP, lalu firewall. Lalu pada NAT kita klik saja IP address-nya, lalu kita hilangkan untuk yang tanda kotak di SRC address ya teman-teman. Jadi siapa saja bisa akses internetan. Jadi di sini VPC-VPC-nya pastikan dia sudah mati ya. Lalu di sini kita akan request DHCP kliennya satu-satu agar semuanya mendapatkan IP-nya. Pada VPC 1, kita ketikkan show IP, lalu IP DHCP. Lalu di sini kita ada muncul darah dan IP-nya sudah keluar ya teman-teman. Kemudian kita nyalakan pada VPC 2, 3, 4, dan 5-nya ya. Lalu kita lakukan cara yang sama. Nah, dia masih kosong, lalu kita ketikkan IP DHCP. Oke, jadi dia juga sudah mendapatkan IP-nya. Pada VPC 3 kita show IP, lalu IP DHCP. Lalu pada VPC 4, kita show IP DHCP. Lalu pada VPC 5, kita show IP dan IP DHCP. Oke, jadi semua VPC-nya sudah mendapatkan IP semua ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan bab 7 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.